Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lintas agama bersama narasumber kita, Bang Bayu. Oke Bang, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu sebagai narasumber yang akan ditanya-tanya oleh Ican. Saya juga beragama Islam. Terima kasih. Oke Bang, Lanjut. gimana kabarnya hari ini Bang Bayu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu, Chan? Puji Tuhan baik. Jadi kamu tuh mau nanya-nanya apa, Chan? Oke Bang ya, sesuai yang udah kita bicarain sebelumnya. Jadi aku mau ini Bang nanya-nanya gitu seputaran agama Islam. Boleh. Jadi bisa dijelasin nggak Bang, Nabi Muhammad itu siapa sih? Oke, jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dan itu juga nabi terakhir bagi umat muslim. Jadi Nabi Muhammad juga mulai menyebarkan ajaran agama Islam untuk seluruh umat muslim gitu, dan mewariskan pemerintah tunggal Islam gitu. Nabi Muhammad juga menegakkan ilmu tauhid atau ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana dari nabi-nabi sebelumnya gitu, yang dibawakan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Seperti itu, melanjutkan tradisi nabi-nabi sebelumnya. lanjut. Lalu kan di Islam itu ada ini Bang ya, sholat 5 waktu. Bisa dijelasin nggak Bang, itu sholat 5 waktu itu maksudnya gimana itu? Jadi sholat 5 waktu itu kan ada subuh, di kita tuh ada zuhur, Sholat asar. subuh itu jam berapa tuh? Nah, sholat subuh itu dari jam 4 bisa sampai jam 5, tapi kalau bisa jangan kesiangan ya. Terus sholat subuh juga itu ada 2 rakaat gitu kan, jadi tiap sholat itu beda-beda rakaat. Jadi sholat subuh itu 2 rakaat, dan berbeda dari yang lain, dari sholat-sholat yang lain, sholat subuh juga itu ada yang dinamakan doa kunut gitu. Doa kunut itu kayak berdoa gitu. Terus sholat zuhur itu di jam 12. Nah, sholat zuhur itu 4 rakaat gitu. Dan bukan biasanya juga sih, sholat zuhur itu beda juga dari maghrib dan isya. Sholat zuhur itu baca-bacaan doanya itu tidak sampai kedengaran, cuma di dalam hati kalau berjamaah. Dilanjut di sholat asar, sama kayak sholat zuhur, itu bacaannya di dalam hati. Terus 4 rakaat juga. Sholat zuhur jam berapa tuh? Sholat zuhur jam 12, sholat asar di jam setengah 4, jam 3. Terus kalau sholat maghrib itu kita sebagai laki-laki itu diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Nah, itu tuh bacaan doanya harus kedengaran sampai ke makmum itu apa ya? Tahu imam. Nah, kita tuh yang belakangnya itu sebagai makmum, itu harus kedengaran gitu sampai ke makmum. Sama seperti sholat maghrib, sholat isya juga sama, harus di masjid. Tetapi sholat isya itu 4 rakaat kayak gitu. 4 rakaat. Rakaat itu apa sih? Rakaat. Jadi rakaat itu kayak gerakan sholat yang diputar-putar gitu, yang diulang-ulang. Jadi rakaat itu
gerakan ya bang, atau ritual gitu ya? Bukan gerakan juga sih, jadi rokaat itu kayak tahu sujud nggak sih? Tahu oh sujud. gitu. Nah udah sujud tuh beri lagi, baca bacaan lagi sampai ke 4 kali kayak gitu. Jadi simpelnya rokaat itu cara beribadah Ini. yang diulang sebanyak 4 kali gitu. Terima kasih. Terus Lanjut. mengenai ini bang, Isra Mi'raj. Isra Miraj ya. Jadi Apa sebutannya bang? Isra Miraj. Oh Isra Mi'raj. Jadi Isra Miraj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dulu tuh ya. Perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Oh Yerusalem. Kejadian itu merupakan salah satu peristiwa penting juga bagi umat Islam, karena pada peristiwa itu Nabi Muhammad diklaim mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nah dari situ sholat 5 waktu itu sholat 5 waktu sehari semalam gitu. Jadi sholat dari perjalanan itu ya Nabi. Terus dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa Yerusalem dilanjut ke langit ke-7 Sidratul Muntaha namanya. Kayak gitu. Perjalanan Nabi Muhammad sih. Perjalanan Nabi Muhammad. Jadi emang sholat ini emang udah dari dulu banget. Jadi merupakan tradisi hidup para nabi sebelumnya. Memang diwajibkan sih, bukan tradisi. Ibadahnya umat muslim itu sholat gitu. Nah, dilanjut. Kemudian mengenai ini bang, kurban. Kurban Ya, itu kurban memperingati atau sebagai simbol apa sih bang? Jadi kurban itu kita tuh berkorban. Dulu ceritanya ada salah satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yang dimimpikan oleh Allah untuk menyembelih anaknya itu, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail. Nah, dengan berat hati gitu kan, seorang ayah harus menyembelih anaknya. Dia itu menyembelihlah Nabi Ismail, tetapi dengan pertolongan Allah si Nabi Ismail itu diganti menjadi seekor kambing. Jadi kita tuh, jadi kesimpulannya tuh kita tuh harus berkorban sih. Makanya di umat Islam itu ada yang dinamain hari Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Itu bisa sapi atau kambing atau unta juga kayak gitu. Sebenarnya dalam Katolik juga ada sih bang. Jadi kayak gimana? Sama jadi, gitu. Iya ceritanya sama. Cuman kalau di agama Katolik itu nama anak Nabi Abraham itu Ishak. Beda. Iya, jadi kalau Islam mungkin namanya Ismail, tapi kalau di Katolik namanya Ishak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Itu aja sih bang. Mungkin Bang Bayu ada ini pertanyaan. Ada sih, ada. Sahabat-sahabat Katolik gitu yang ada di rumah. Ya, saya mau nanya sih, penasaran juga ya. Itu kan di kalender kan ada tuh di ini hari Natal tuh ya. Hari Natal. Kayak gimana sih hari Natal tuh? Oke bang, jadi hari Natal itu bagi umat Katolik itu memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi tanggal 25 Desember itu merupakan hari lahirnya Tuhan Yesus.
Jadi setiap tahun itu terus dikenangkan. memperingati ya Iya, hari lahirnya Tuhan Yesus. Terus kepo juga sih, pengen nanya itu kan Tuhan Yesus itu kan punya murid. Iya. Beberapa murid sih? 12 12 murid murid. Yesus. Nah itu tuh kenapa bisa diangkat menjadi murid Tuhan Yesus itu kayak gimana sih? Oke. Jadi dulu tuh Tuhan Yesus berjalan di sekitar Galilea, kemudian dia melihat dulu yang pertama itu Simon Petrus dan Andreas kalau nggak salah. Jadi mereka itu sedang bercala ikan, kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka, ikutlah bersamaku maka kamu akan kujadikan murid penjala manusia. penjalan. Jadi mereka itu diangkat menjadi murid oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang lain juga di ini waktu Tuhan Yesus berjalan, kemudian melihat para murid yang lain sedang bekerja, kemudian diajar. Di situ ya. Ini juga pengen ditanyain, itu kan Tuhan Yesus itu meninggal tuh kan disalib kan? Iya. Itu tuh gara-gara apa tuh bisa sampai disalib? Oke. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang mengasihi atau yang Tuhan Allah yang Maha Pengasih gitu. Jadi Tuhan itu datang, memang sudah ini bang, sudah ditakdirkan memang disulitkan itu untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ya. Dan pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Gitu bang. Jadi pas waktu udah disalib itu 3 hari setelah itu Tuhan Yesus itu bangkit bang. Pertanyaan terakhir sih, ada kan pastilah ada ya larangan dari Allah sendiri kayak gimana? Kalau di Katolik itu 10 larangan kan? Di Katolik itu ada yang namanya 10 perintah Allah. Jadi itu tuh aturan yang disampaikan langsung oleh Allah. Jadi terdapat 10 hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi 10 perintah Allah itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat Katolik itu. Jadi yang pertama itu bang, jangan memuja berhala. Gitu. Jadi nggak boleh gitu bang, menyembah berhala. Kemudian jangan menyebut nama Allah tidak dengan hormat. Kemudian yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Jadi kita itu wajib bang mengikuti perayaan Ekaristi gitu. Terus yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. 6, jangan berbuat cabul. 7, jangan mencuri. 8, jangan ingin bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9, jangan ingin akan berbuat cabul. Dan 10, jangan ingin akan memiliki manusia secara tak adil. Gitu. Tahu sih. Udah sih segitu doang mau ditanyain. Apa satu lagi nih bang, mau nanya ke Bang Bayu, kenapa sih bang cewek itu pakai hijab gitu? Ya, karena biar menutup auratnya perempuan itu dari kepala sampai mata kaki. Malahan bukan sampai mata kaki, sampai jempol lagi, sampai telapak kaki itu adalah kepala sampai telapak kaki, rambut semua itu adalah auratnya perempuan. Kalau kita kalau misalnya cewek nggak pakai hijab itu bakal dosa kepada bapaknya. Dosa kepada bapaknya. Terus mengalir dosa itu pada bapaknya. Terus buat juga jaga diri, soalnya kan kita tuh punya hawa nafsu ya laki-laki itu kan. Kalau misalnya nggak pakai hijab tuh perempuan
pasti kan kita tuh kebawa nafsu ya. Iya. Terus juga kalau misalnya menurut duniawinya juga kan bisa menutupi rambut gitu kan biar nggak apa-apa kayak gitu sih. Jadi intinya mah buat menutupi aurat, Oh gitu. dijaga banget tuh aurat tuh. Biar lawan jenis tuh nggak gampang hilang gitu kan. Betul. Gampang tergoda gitu karena kan ini Ya karena kan kita juga punya hawa nafsu. Hawa nafsu manusia kan tinggi, hasrat manusia kan tinggi. Jadi mencegahnya itu kita harus memakai hijab kayak gitu. Tak perlu itu sih. akhirnya bang karena waktunya udah Lama ya. jadi terima kasih banyak bang Iya. atas informasinya dan Terima kasih juga jadi ini suatu pembelajaran. pelajaran penambahan ilmu lah Penambahan buat ilmu. jadi Berbeda agama tapi Ya. kan tetap toleransi. salam toleransi. Salam toleransi. Terima kasih, saya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.